Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuratu Aini Oktaria dengan NIM 11 01 01 09. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, tugas robotik, yang dimana kita membutuhkan Power Automate dan LM Studio. Oke, oke. Untuk pertama kita mencari LM Studio. Oke, ini untuk tampilan LM Studio. Lalu selanjutnya kita buka Power Automate. Hmm. Ini adalah tampilan dari Power Automate yang dimana kita akan nanti untuk simulasi atau saya mengerjakan tugas robotik saya. Pada pertama ini kita ke menu New dan kita milih di Flow. Nah, pada tampilannya di depan ini kita harus memberi nama file pada yang bakalan kita kerjakan. Nah, di sini saya menuliskan yaitu tugas robotik. Tugas robotik. Lalu jika udah kita klik. Oke, Oke, jika udah seperti ini, lalu langkah pertama itu kita mencari atau di search, kita mencari display, display input dialog. Oke, udah. Lalu pada display input dialog ini ada input dialog title, ada input dialog message, ada default value. Langsung aja, kita langsung pada input dialog kita masukkan teks masak. Masukkan teks rencana masak. Oke. Lalu pada import messengernya kita itu tuliskan kalimat yang berisi menu masakan atau bahan yang ingin diambilkan daftar belanjanya oleh AI. Oke. Lalu pada default value-nya kita tuliskan mau masak besok mau masak opor dan cecek. Oke, jika udah, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita memilih set variable. Pada set variable ini pada variabelnya kita tulis request body. Oke. Karena di sini codingan, saya juga udah simulasi sebelum mengerjakan tugas, saya menuliskan denied. Oke, kita taruh kerja langsung di sini. Oke, jika udah kita save. Oke, selanjutnya kita memilih di short itu invoke web service. Oke. Nah, pada invoke web service-nya kita menulis URL-nya yaitu
Oke, pada metodenya kita milih post, lalu untuk ini kita ubah jadi JSON. Oke, di sini tulis konten tipe aplikasinya. Aplikasi. Dan di sini juga ubah untuk konten tipenya karena kita pakai JSON, kita juga harus menuliskan pakai JSON. Lalu pada request body-nya kita tulis kembali request body. Request body. Oke, jika udah, lalu kita save. Nah, ini kita buka dulu. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah memakai JSON semua. Oke. Lalu pada request body-nya kita matikan. Oke, selanjutnya pada line keempat kita pilih convert JSON custom object. Oke. Pada JSON custom object-nya kita tulis itu web service sponsor. Oke. Nah, jangan lupa untuk variabelnya kita ubah. Di sini respon object. Oke. Kalau udah kita save. Oke, yang kelima, line kelima kita memilih set variabel kembali. Ya, untuk variabelnya kita tulis di sini shopping desain screen. Oke, untuk value-nya kita tulis konsep object.
Musik nih, singer. Oke, jika udah kita save. Lalu pada line selanjutnya kita memilih kontrak JSON kembali. Di sini kita tulis shopping JSON string. Kalau jangan lupa ini untuk diubah juga, yaitu kita tuliskan shopping Jack. Ya, udah kita set. Nah, untuk langkah ketujuh kita memilih kembali set variabel. Pada menu set variabel, kita di sini variabelnya menggunakan shopping listed. Pada value-nya kita menuliskan daftar belanja. Oke, itu sudah kita set. Lalu untuk poin 8 pada atau line 8 kita mencari auto search for X. Oke. Nah, pada for X ini kita menuliskan shopping objek hitung. Tidak ada kita set. Lalu kita pilih kembali atau search set variable. Nah, pada set variabel kita ubah di variabelnya itu menggunakan shopping list tag. Oke, di sini value-nya kita menggunakan shopping list tag. Lalu di bawahnya kita tulis juga current item. Oke, jika udah kita save. Oke, berarti di sini ada yang error. Kenapa? Kita cek kembali untuk penulisan. Oke, coba cek untuk hasil. Ah, mungkin saya kenapa error tadi karena ada penulisan yang salah. Jadi antara line per line tuh harus sama, nggak boleh beda. Kayak kita kalau ngoding. Gitu. Lalu selanjutnya kita memilih display messenger. Nah, pada display messenger ini
kita menuliskan pada basic box titelnya itu shopping mistake. Oke. Nah, namun jangan lupa kita cek kembali. Kira ini untuk tampilan pada Power Automate-nya. Yang pertama ada display input dialog, yang dimana display input dialog itu ada tiga yang harus kita masukkan di input dialog title, di input dialog messenger, dan di default value. Nah, setelah kita udah mencari display input, lalu kita ada set variable. Nah, di mana set variable ini kita kayak misalkan dari variabel request body-nya dan memasukkan codingan untuk di LM Studio-nya nanti. Lalu ada invoke web server yang dimana kita menuliskan di bagian like di bagian invoke web servernya tersebut. Lalu yang keempat ada convert JSON to object, yang kelima ada set variable kembali, lalu yang keenam itu ada convert JSON to custom objeknya, yaitu terus yang ketujuh set variable dari si nomor 6 atau di line 6. Lalu yang ke-8 ada for each, lalu yang ke-9 ada set variable, lalu yang 10 ada display passenger, lalu yang terakhir adalah setelah ini kita tulis, kita langsung masuk ke eh, LM Studio-nya. Kita masuk ke LM Studio-nya yang merupakan ini. Nah, jika udah seperti ini, kita cari di bagian search. Nah, di bagian search ini kita cari di tiga. Nah, saya di sini menggunakan V3.1 mini 4K insert yang Microsoft karena udah di-download, kita langsung aja untuk ngerunning. Yaitu kita langsung ke bagian yang tombol warna atau papan yang warna hijau ini, kita langsung pilih. Oke. Oke, kita pilih di bagian select yang ini. Itu kita nge-running. Kita tunggu aja dulu sampai 100. Nah, kenapa terjadi error? Coba kita turunkan dulu di untuk jaringannya. Oke, kita coba di 100. Kita coba di 128. Oke, jika udah kita close, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Ini karena jaringan, karena memang di kos itu jaringannya emang jelek, dan ini juga membutuhkan jaringan, jadi kita tunggu aja dulu. Oke, jika masih belum, kita turunkan lagi.
menjadi 6. Oke, kita close. Kita tulis. Oke, masih error, kita turunkan lagi. Nah, di bagian studio ini, RM Studio ini, saya menjelaskan karena saya udah simulasi terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Jadi saya udah mengcodingnya, menaruh codingan di LM tersebut yang ada di Power Automate itu. Oke, ini karena nggak bisa karena jaringan, mungkin saya akan jelaskan di bagian sini apa fungsinya, yaitu intinya pada Power Automate itu kita menginput terlebih dahulu gimana dari dari misalkan pada display input dialog itu kita menuliskan kalimat yang berisi menu masakan atau bahan yang ingin diambil daftarnya belanja oleh AI. Jadi pada display ini nanti bakal ketahuan di di LM Studionya apa aja list-listnya. Cuman di LM Studionya lagi error karena di jaringan kos itu tidak enak. Jadi ya udah saya jelaskan saja. Lalu untuk save variabelnya model P3 Mini 4 Extract itu kita menggunakan di LM Studionya itu yang tadi waktu saya udah download. Lalu ada invoke service-nya yang dimana di sini ada respon atau respon dari CLM itu, dari web service-nya. Lalu di sini ada convert JSON to object yang dimana kita pakai convert JSON yang merupakan respon atau si respon objeknya. Lalu di sini ada convert JSON JSON to objeknya juga yang menjelaskan tentang web servernya. Lalu di sini juga ada JSON to custom object yang berisikan shopping JSON string. Yang dimana nanti di LM itu karena nggak bisa aja jelaskan aja, di situ akan ada list-list shopping apa aja yang harus dibutuhkan untuk membuat captcha atau si opor itu. Lalu di sini ada variabelnya yang dimana kita langsung ngelis nanti untuk mengetahui daftarnya belanjanya apa aja yang kita butuhkan untuk opor dan untuk bahan opor dan capcay itu. Lalu di sini ada for each yang dimana kita menuliskan si objek si shopping itu. Lalu di sini ada variabelnya yang mendukung dari shopping list text berarti kita itu ngelis semua apa aja yang butuhkan untuk shopping. Lalu ada current item, ya current item itu sebagai pendukung. Lalu di sini ada display messenger yang dimana kita untuk menuliskan atau menampilkan si shopping list text-nya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti tadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.